gini ya, karena kenapa ada yang dapat jadi jabatan jadi komisaris, kenapa enggak? Kenapa? Karena orang-orang yang dapat jabatan komisaris ini adalah orang-orang yang memang berjuang di TKN waktu itu. Ya, kalau aku beda, aku sama Jenny ini waktu pilpres kita ini influencer yang dibayar, gitu. Jadi aku rasa kenapa kita nggak ditawarin komisaris, kan lu udah dibayar, masa lu minta komisaris lagi? Gitu. Wajar lah aku pikir. Jadi komisaris ini hanya untuk yang benar-benar berjuang di TKN waktu itu, makanya pada jadi. Kalau gue kan digaji waktu itu, Mas. Gajinya gede lagi. Maka dengan fungsi melekat DPR, yakni fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, tentu saya mengapresiasi statement pemerintah tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin memberi catatan saya terhadap kebijakan pemerintah terkait dana APBN untuk influencer. Data di media, peneliti ICW dalam sebuah diskusi 20 Agustus 2020 menyebutkan pemerintah Jokowi telah menggelontorkan dana lebih dari 90 M sejak 2014 untuk influencer dan key opinion leader. Disebutkan tak tertutup kemungkinan dana lebih besar dari itu, lebih besar dari 90 miliar tersebut. Detik 20 Agustus 2020. Komentar serupa dari anggota Komisi 11 DPR bahwa wacana pemerintah untuk membayar influencer sebesar 72 M harus dihitung matang karena saat ini APBN tengah sulit. Memang pembicaraan tahun 2020. Di tengah catatan sikap kritis terhadap penggunaan dana influencer, pada Dialog Detik Senin 1 Februari 2021, Permadi Arya dengan nama fiksi Abu Janda mengaku bahwa sejak 2018 menjadi tim sukses Pak Jokowi yang mengajaknya bergabung menjadi influencer. Abu Janda mengaku dibayar dengan nominal yang besar tanpa menyebut jumlahnya. Pertanyaan kami untuk klarifikasi kepada publik. Pertama, apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN? Kedua, apakah demokrasi kita akan dibangun dengan influencer dengan karakter seperti Permadi Arya yang beberapa komennya menjurus pada tuduhan rasialis dan penistaan agama? Tuduhan rasialis terhadap Natalis Pigai tidak usah saya ulang, kita ketahui bersama. Terkait dengan isu agama, khususnya isu Islam, saya kutipkan ucapan yang bersangkutan. Ya. Islam itu agama arogan. Komentar pada periode sebelumnya, terorisme punya agama, agamanya Islam. Untuk selengkapnya silakan melihat medsos yang bersangkutan. Pertanyaan ketiga saya, Permadi Arya sudah beberapa kali mendapat tuntutan hukum, tetapi proses hukumnya tidak berjalan. Dan sekarang sedang berlangsung, mari kita simak ujungnya. Sehingga menimbulkan kesan publik kepada Pak Jokowi bahwa pendukung Pak Jokowi atau influencer yang bekerja untuk Pak Jokowi seakan mendapat kekebalan hukum. Dari tiga pertanyaan tersebut menggambarkan tantangan dan ancaman besar budaya demokrasi penegakan hukum di era Pak Jokowi. Ya. Pertama adalah di sisa kepemimpinan 4 tahun ini, demokrasi seharusnya Pak Jokowi mewariskan sebuah iklim demokrasi yang membuka sebesar-besar kritik konstruktif progresif tanpa ketakutan ancaman kriminalisasi bagi para kritikus yang berseberangan dengan pemerintah.